Batam TV, inspirasi Kepri. Pelabuhan Feri Internasional Gold Coast Bengkong resmi beroperasi. Pelabuhan internasional kelima di Kota Batam ini akan melayani penyeberangan Batam, Malaysia dan Singapura. Pelabuhan ini ditargetkan dapat meningkatkan konektivitas dan kegiatan pariwisata serta menarik wisatawan asing masuk ke Batam. Pelabuhan Feri Internasional Gold Coast Bengkong dibangun oleh PT Aneka Sarana Sentosa dengan fasilitas yang sudah lengkap serta keamanan sesuai dengan kode keamanan internasional. Pelabuhan Feri Internasional Gold Coast memiliki visi menjadi gerbang transportasi laut internasional di wilayah Kota Batam yang modern, aman dan nyaman, serta mendorong pertumbuhan pariwisata dan ekonomi kawasan Batam. Pelabuhan ini menyediakan fasilitas terminal internasional yang berstandar tinggi, mendukung pengembangan pariwisata terpadu di wilayah Kota Batam secara umum, dan Golden City Bengkong secara khususnya meningkatkan konektivitas antara Kota Batam dengan negara-negara tetangga seperti Malaysia dan Singapura, serta mengembangkan kawasan wisata Golden City yang berkelanjutan dan inovatif. Halo pemirsa, saya Hitara Agustina langsung dari kawasan Bengkong, Kota Batam, di mana hari ini menjadi momentum penting dengan dilaksanakannya Grand Opening Gold Coast International Ferry Terminal Bengkong. Terminal Ferry Internasional yang terletak di kawasan strategis Golden Pond Bengkong, Kota Batam ini menjadi simbol baru konektivitas maritim antara Batam dengan berbagai negara tetangga. Berikut informasi lengkapnya untuk Anda, selamat menyaksikan. Peresmian ditandai dengan melakukan penekanan tombol sirene secara simbolis, serta penandatanganan prasasti oleh Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Republik Indonesia Agus Harimurti Yudhoyono bersama Kepala Kepolisian Republik Indonesia Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo dan Wakil Ketua KPK RI Johanis Tanak, Gubernur Kepulauan Riau Ansar Ahmad, Wakil Gubernur Kepri Nyanyang Haris Pratamura, Wali Kota Batam Amsakar Ahmad, Wakil Wali Kota Batam Lee Claudia Chandra. Hadirin undangan, kami ucapkan selamat datang. Tari Sekampur Siri kami persembahkan.
Bapak dan Ibu tamu dan hadirin yang kami banggakan, tentunya mengawali acara hari ini, izinkan kami membacakan pantun terlebih dahulu. Batam Kepulauan Riau, di mana bumi bijak, di situ langit dijunjung. Mohon Bapak dan Ibu nanti jawabnya dengan Ewa. Pergi berlayar mendayung sampan. Ewa. Sampan didayung mencari ikan. Ewa. Kepada Cik dan Tuan dan Puan para tamu undangan, salam dan sembah kami haturkan. Mohon izin Bapak Ibu, nyiur melambai memberi nuansa yang indah. Nelayan berlayar mengarungi laut dengan bahtera. Mari kita tingkatkan pembangunan dan ekonomi di Indonesia, wujudkan masyarakat adil dan sejahtera. Terima kasih. Kami ucapkan selamat siang dan selamat datang di kawasan Golden City, Bengkong, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau pada hari ini, Senin 14 April 2025, dalam rangkaian acara Grand Opening Gold Coast International Ferry Terminal Bengkong. Izinkan kami terlebih dahulu menyapa para tamu istimewa yang telah berkenan hadir membersamai kita pada hari ini. Yang terhormat, Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Republik Indonesia. Mari kita berikan tepuk tangan kepada Bapak Dr. Haji Agus Harimurti Yudhoyono, MSc, MPA, MA. Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, mari kita berikan tepukan kembali Bapak Jenderal Polisi Dr. Andes Listio Sigit Prabowo, MSI. Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia, Bapak Dr. Johannes Tanak SHMH. Selamat datang Bapak. Dan tentunya kami hormati Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Republik Indonesia. Dalam hal ini diwakili oleh PLT Direktur Jenderal Imigrasi, Bapak Safar Muhammad Godam SHMH. Selamat datang Bapak. Menteri Perhubungan Republik Indonesia yang diwakili oleh Kepala Kantor Kesyabadaran dan Otoritas Pelabuhan Khusus Kota Batam, Kapten Barto Ari Raharjo, MSI. Selamat datang Bapak. Anggota Komisi 3 DPR RI Dapil Kepri, Bapak Rizky Faisal SEMM. Selamat datang. Para pejabat tingkat pusat. Selanjutnya juga izin kami menyapa dengan penuh rasa hormat Gubernur Kepulauan Riau, Bapak Haji Ansar Ahmad SEMM. Wakil Gubernur Kepulauan Riau, Bapak Nyanyang Haris Pratamura SEMSI. Ketua DPRD Provinsi Kepulauan Riau beserta anggota, para pimpinan FKPD Provinsi Kepulauan Riau, Wali Kota Batam, sekaligus Kepala BP Batam, Bapak Dr. Haji Amsakar Ahmad Estos LKSI. Dan tentunya yang kami hormati Wakil Wali Kota Batam sekaligus Wakil Kepala BP Batam, Ibu Li Claudia Chandra. Pada siang hari ini dapat diselenggarakan peresmian Gold Coast Pelabuhan Internasional Ferry Bengkong Batam. Ya Allah, ya Tuhan kami, semoga Engkau berkenan
mencurahkan rahmat dan berkah-Mu kepada kami dan kepada para pengguna, dapat mempermudahkan transportasi jalur laut. Ya Allah, ya Tuhan kami yang Maha Penyelamat, kami sadar bahwa segala sesuatu terjadi atas kodrat dan idarat-Mu. Karena itu kami mohon kehadirat-Mu. Semoga Engkau berkenan melindungi Golkos Pelabuhan Feri Internasional kami ini. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Yang menyampaikan bahwa Gold Coast International Ferry Terminal Bangkok dikelola oleh PT Aneka Sarana Sentosa yang telah berdiri sejak tahun 1991 sebagai badan usaha dalam negeri yang bergerak di bidang pariwisata, jasa, perdagangan, dan perumahan. Dan tentu saja Bapak Ibu tamu undangan yang kami hormati, Gold Coast International Ferry Terminal Bangkok diharapkan menjadi salah satu ikon baru untuk transportasi dan juga pariwisata dengan visi menjadikan gerbang transportasi laut internasional yang modern, aman, dan nyaman, serta mendorong pertumbuhan pariwisata dan ekonomi yang berada di wilayah Kota Batam, Kepulauan Riau. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu, selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat dan yang sama-sama kita banggakan, kita muliakan, hadir membersamai kita hari ini Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Bapak Dr. Haji Agus Harimurti Yudhoyono. Tepuk tangan untuk Pak Menko kita. Juga yang saya hormati, saya muliakan Kapolri Bapak Jenderal Polisi Dr. Andes Listio Sigit Prabowo MSI beserta jajaran. Kemudian yang kami hormati dan kami muliakan Wakil Ketua KPK RI Bapak Johannes Tanak. Terima kasih Komandan. Juga hadir Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan yang diwakili PLT Dirjen Imigrasi Bapak Sapar M. Godam. Terima kasih Pak Sapar. Saya ingin menyampaikan sebaik pantun. Sudah menjadi adat resam budaya, kata Pak Gubernur. Pantun ini sepertinya password untuk masuk ke Provinsi Kepri ini, Pak Menko, Pak Kapolri. Pantunnya begini. Apa tadi? Anak nelayan memancing ikan. Ikan dipancing di waktu pagi. Kepada Pak Menko dan Pak Kapolri, selamat datang kami ucapkan di Kota Batam, Provinsi Kepri. Baik Pak Menko, Pak Kapolri, ada beberapa hal yang ingin kami laporkan di kesempatan yang membanggakan ini. Yang pertama, saya ingin menyampaikan bahwa Batam ini ditakdirkan sebagai kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas. Sejak awal Batam dikembangkan, core bisnisnya adalah menjadikan Batam sebagai pusat investasi, perdagangan, pariwisata, alih kapal, dan basis logistik. Dan selama hampir 6 dasawarsa Batam dikembangkan ini, alhamdulillah capaian kita selalu berada lebih tinggi di atas capaian nasional dan selalu berada lebih tinggi di atas capaian Provinsi Kepri, baik untuk pertumbuhan ekonominya, pertumbuhan investasinya maupun kunjungan keparwisataannya. Nah, sebagai daerah kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas, tentu saja Batam sangat bergantung kepada lalu lintas orang dan barang. Jadi pergerakan ekonomi Batam sangat ditentukan kepada aksesibilitas wilayah ini. Nah, saya ingin sampaikan juga kepada Pak Menko, Pak Kapolri, bahwa sejak Batam ditetapkan sebagai kota MAIS, Meeting, Incentive, Conference, and Exhibition, maka daerah ini alhamdulillah Pak selalu berada pada 3 besar
untuk kunjungan wisatawan mancanegara. Saya ingin sampaikan data 2024 yang lalu. Kunjungan wisatawan mancanegara di Batam 1.326.831 orang. Jumlah tersebut naik 11% dari 2023 sebesar 1.193.391 orang. Target kami untuk 2025 yang akan datang, kunjungan wisatawan ini bisa tembus di angka 1,7 juta rupiah. Oleh sebab itu kami memandang peresmian Gold Coast Ferry Internasional ini sebagai pintu pembuka untuk lebih meramaikan arus kunjungan wisatawan ke daerah ini. Dan kami, Pak Menko, Pak Kapolri, sungguh sangat bahagia mewakili tuan rumah yang menyelenggarakan hari ini, Pak Abi. Saya ingin menyampaikan terima kasih yang dalam atas kehadiran Pak Menko, atas kehadiran Pak Kapolri di Kota Batam ini. Ini menurut kami acara yang sangat diapresiasi oleh luar biasa dari Jakarta. Mudah-mudahan sinergitas antar semua level pemerintahan Jakarta, Provinsi, dan Batam membuat Batam ke depan lebih tumbuh dan berkembang lagi. Terima kasih, itu yang dapat saya sampaikan Pak Menko, Pak Kapolri. Poin terakhir, kami di Batam juga sedang menyikapi bagaimana kebijakan Donald Trump untuk pemberlakuan tarif resiprokal 32% itu. Tetapi Pak Menko, Rabu nanti kita akan bertemu, Pak Gubernur kami laporkan juga, Pak Kapolri, Rabu kami akan bertemu dengan pelaku usaha di Batam. Bagaimana cara yang paling bijak untuk menyikapi kejutan yang dibuat oleh Washington ini. Barangkali itu yang dapat saya sampaikan. Indah sungguh bunga melati, petik sekuntum si putri amat. Kalau kita semua sudah sehati, insya Allah Indonesia, Batam, dan Kepri ke depan semakin hebat. Demikian yang dapat saya sampaikan. Atas berbagai keterbatasan saya mohon maaf. Untuk selanjutnya berkenan kepada Pak Kapolri untuk memberikan arahan dan bimbingan kepada kami. Selanjutnya kepada Pak Menko berkenan memberikan arahan sambutan sekaligus meresmikan Gold Coast Internasional Ferry Bengkong ini. Atas berbagai keterbatasan saya mohon maaf. Saya akhiri dengan billahi fisabilil haq. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lain jawabannya. Beda peresmian ini dengan acara yang lain itu, Pak Menko di sini lah, dari tepuk tangannya. Kalau yang lain itu tepuk tangannya Pak Kapolri loyo semua. Tapi di acara peresmian ini tepuk tangannya luar biasa. Kalau tidak percaya kita dengar. Itu yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas berbagai keterbatasan. Selamat siang, salam, Om Santi 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 Om. Terima kasih. Pengajian Zakat Ahmad Esos MSI. Untuk itu, mari kita dengarkan, simak dan ikuti sambutan Gubernur Kepulauan Riau. Kami undang dengan hormat kepada Bapak Haji Ansar Ahmad SEMM. Disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in, amma ba'du. Selamat siang, salam sejahtera, salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, dan salam sehat untuk kita semua. Mengawali sambutan ini, izinkan kami menyampaikan ucapan selamat datang di Provinsi Kepulauan Riau. Kedatangan Pak Menko, Pak Kapolri beserta rombongan tentunya memberikan semangat, spirit tersendiri bagi kami dalam terus membangun Kepri ini ke depan menjadi salah satu penyumbang atau lumbung ekonomi bagi negeri Indonesia tercinta ini karena potensi Kepri yang kita miliki. Izinkan kami antarkan ucapan selamat datang ini dengan satu bait pantun. Tinggi sungguh si burung terbang, hingga pula di tengah pulau. Buat Pak Menko, Pak Kapolri, dan pimpinan KPK beserta rombongan diucapkan selamat datang di Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau.
Pak Menko, Pak Kapolri, Bapak Ibu sekalian, Provinsi Kepri adalah provinsi kepulauan dengan wilayah lautan seluas 96%, hanya 4% wilayah daratan. Terdiri dari 2.408 pulau yang tersebar mulai dari Selat Malaka, Selat Karimata sampai ke Laut Natuna Utara. Kemudian dengan jumlah penduduk 2.167.000 jiwa dan berdomisili di 394 pulau dari 2.400 pulau yang ada di Kepri. 22 pulau kita adalah pulau terdepan, berbatasan hampir dengan seluruh negara-negara ASEAN. Terdiri dari 7 kabupaten kota dan 60% plus minus penduduk berada di Kota Batam. Oleh karena itu, memang fasilitas, sarana prasarana konektivitas menjadi satu keniscayaan dan sangat penting bagi kita mengembangkan Provinsi Kepri dari waktu ke waktu. Oleh karena itu di dalam roadmap transformasi ekonomi Kepri, kita telah menetapkan tema Permata Biru Ekonomi di Gerbang Utara Indonesia dalam rangka merangkai pulau memakmurkan negeri. Pak Menteri, kami juga tentunya menyampaikan apresiasi buat PT Aneka Sarana Sentosa sebagai pengelola Golden City Bengkong ini yang hari ini bersama-sama akan meresmikan kehadiran feri terminal Bengkong ini. Dan kita pemerintah provinsi, kabupaten, kota mendukung sepenuhnya seluruh pembangunan fasilitas infrastruktur perhubungan karena kita yakin untuk mendukung pengembangan wilayah provinsi kepulauan ini, fasilitas dan sarana perhubungan menjadi yang sangat penting bagi kita semua. Perlu kami sampaikan buat kita semua bahwa jumlah feri terminal atau pelabuhan yang ada di Kepri ini seluruhnya berjumlah sebanyak 33. 25 adalah pelabuhan domestik, kemudian pelabuhan internasional ada 8. Dari 8 itu 5 di Pulau Batam termasuk Gold Coast yang akan diresmikan ini, dan sisanya berada di kabupaten kota lain, antara lain Tanjung Pinang, Karimun, dan Bintan. Kemudian ada 3 terminal yacht, 2 ada di Batam dan 1 ada di Pulau Bintan. Dan tentunya tidak hanya feri terminal internasional, feri terminal yang bersifat domestik juga masih kita butuhkan dalam rangka mempermudah aksesibilitas orang dan barang di Kepri ini. Selanjutnya ingin kami sampaikan juga bahwa kita yakin kehadiran Gold Coast ini akan menunjang percepatan pertumbuhan ekonomi di Kepri. Tadi sudah disampaikan, alhamdulillah pada triwulan ke-4 2024 pertumbuhan ekonomi Kepri mencapai angka 6,94% kuartal ke kuartal, dan pertumbuhan ekonomi kita ini tertinggi se-Sumatera, Pak Kapolri, Pak Menko, dan kita berada di urutan ketiga se-Indonesia setelah Maluku Utara dan Kalimantan Tengah, karena di sana juga ada kegiatan refinery atau hilirisasi beberapa produksi tambang yang juga akan terus kita kembangkan di Kepri ini. Kami juga perlu laporkan di 2024 tadi sudah disampaikan kunjungan pariwisata di Kepri ini berjumlah 1.667.081 orang, meningkat 8,90%, dan kita berada di posisi ketiga setelah Bali, DKI, dan Kepri. Dan mudah-mudahan kehadiran Gold Coast ini bisa terus menambah kunjungan pariwisata mancanegara terutama di provinsi Kepulauan Riau ini. Dan juga alhamdulillah kalau bicara rasio konektivitas infrastruktur dari 2023 sebesar 0,53, di tahun 2024 kita meningkat ke 0,55 poin. Artinya pertumbuhan infrastruktur di Kepri ini terus meningkat cukup signifikan dalam rangka percepatan pembangunan Kepri dari waktu ke waktu. Pak Menko, Pak Kapolri, mohon doanya semoga kami bersama kabupaten kota bisa terus bekerja lebih keras, karena provinsi ini adalah provinsi yang sangat potensial. Nah, provinsi ini adalah merupakan salah satu choke point perdagangan dunia yang penting
penting dari 10 choke point jalur perdagangan penting perdagangan dunia dengan berbagai potensi terutama Selat Malaka, maka kita sangat memerlukan dukungan dan juga Bapak Ibu kekhususan kebijakan dari pemerintah pusat agar Batam dan Kepri ini bersama-sama ingin kita jadikan sebagai sekali lagi lumbung penyumbang ekonomi bagi negeri tercinta ini. Sekali lagi terima kasih buat Pak Abi dan teman-teman, semoga niat baik Pak Abi dan teman-teman mudah-mudahan menjadi catatan yang baik yang bisa memberikan sumbangsi bagi kesejahteraan masyarakat Kepri. Demikian mungkin beberapa yang dapat kami sampaikan, berkenan nanti Pak Menko untuk meresmikan ini bersama-sama. Mudah-mudahan kehadiran Pak Kapolri, Pak Menko ke depan tidak hanya kali ini lagi Pak, tapi selalulah ke sini agar bisa memberikan masukan-masukan yang berarti kepada kami. Demikian beberapa yang dapat kami sampaikan, lebih dan kurang mohon maaf. Saya tutup dengan satu bait pantun lagi, orang Batam menjaring ikan dijemur di atas jerami. Gold Coast Ferry Terminal Internasional Bengkong akan segera diresmikan. Mari bahu-membahu bekerja keras membangun ekonomi. Demikian, terima kasih. Lebih dan kurang mohon maaf. Saya tutup dengan ucapan salam bahagia. Selamat siang. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Mohon izin kami menyapa satu persatu, bukan karena ini lomba pidato, tapi karena yang menyambut memang banyak sekali. Yang pertama yang saya hormati, ini tim kesebelasan saya sama-sama menjadi tim kesebelasan utama di Kabinet Merah Putih Menko Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Republik Indonesia, Dr. Haji Agus Harimurti Yudhoyono MSc. Kemudian mitra kami Komisi 3 DPR RI Bapak Rizky Faisal, terima kasih. Bapak Wakil Ketua KPK, Dr. Yohanes Tanak, beliau yang mengundang saya, jadi dia tamu tapi sekaligus mengundang. Pertama saya ucapkan terima kasih dan juga apresiasi setinggi-tingginya, khususnya kepada PT Aneka Sarana Sentosa yang telah membangun Gold Coast International Ferry Terminal Bengkong. Saya kira ini menjadi bagian ataupun bentuk optimisme dari rekan-rekan yang memiliki semangat investasi di wilayah Batam, dan tentunya ini menjadi hal yang harus kita dukung dalam mendukung dan mewujudkan Indonesia maju menuju Indonesia Emas 2045. Mungkin Bapak-Bapak dan Ibu sekalian, kita semua tentunya paham dan memahami bahwa saat ini kita sedang bersaing ketat, apalagi baru saja Presiden Trump mengeluarkan kebijakan yang tentunya ini juga harus kita sikapi dengan bijak, dengan langkah-langkah yang tentunya harus kita perhitungkan secara matang, sehingga kemudian apa yang menjadi kebijakan terkait dengan masalah resiprokal tarif ini juga bisa kita hadapi dan tentunya tetap ada pertumbuhan ekonomi khususnya di wilayah Batam. Saya tentunya tadi sangat senang Pak mendengar laporan, mendengar informasi baik dari Pak Bupati dan Pak Wali Kota bahwa ada optimisme yang masih
terjadi di Batam, baik dari sisi pembangunannya dan juga tadi kita mendapatkan laporan bahwa okupansi hotel ini juga terus meningkat. Karena saya baru saja berkeliling di beberapa wilayah, rata-rata menurun, tapi di Batam ini justru menargetkan dari 11 menjadi 20%. Dan karena itu saya ucapkan selamat. Ini tentunya menjadi bagian yang harus terus ditingkatkan untuk terus melakukan berbagai macam strategi dalam meningkatkan iklim yang ada, iklim investasi, baik dari sisi perdagangan, dari sisi pariwisata, dari sisi industri, dan di satu sisi kelebihan dari Batam dan Kepri, karena memang di wilayah ini kaya dengan sumber daya alam yang tentunya apabila ini dikelola dengan baik akan banyak hilirisasi yang bisa ditumbuhkan di wilayah Batam, dan kemudian tentunya ini akan membuka ruang lapangan pekerjaan yang sangat besar. Namun tentunya ini harus betul-betul bisa kita kawal dengan baik, dan tentunya kerja keras, kerjasama antar stakeholder yang ada baik dari daerah maupun di pusat menjadi sangat penting, karena di satu sisi kita menghadapi negara tetangga Singapura yang dapat tarifnya lebih kecil dari Indonesia, 10% kalau nggak salah. Di sisi lain kita juga alhamdulillah beruntung kita menghadapi beberapa negara di Asia yang tarif resiprokalnya lebih tinggi dari Indonesia. Ini tentunya peluang, di satu sisi tantangan, namun di sisi lain kita memiliki kelebihan, dan tentunya kelebihan ini yang harus bisa kita kelola dengan baik. Yang kedua, tadi saya mendengar laporan dari Bapak Gubernur bahwa banyak sekali pembangunan pelabuhan yang ada, baik yang domestik maupun internasional, untuk di Gold Coast Tebong ya? Pak? Oh, Bengkok, mohon maaf. Ini menjadi salah satu pintu pelabuhan yang bersifat internasional. Harapan kita tentunya ini bisa menghadirkan wisatawan yang lebih banyak. Namun di sisi lain, saya tentunya berpesan bahwa di satu sisi kita juga menghadapi banyak permasalahan, khususnya terkait dengan masalah penyelundupan tenaga kerja ilegal, yang ini tentunya harus menjadi perhatian kita bersama. Saya mendapatkan laporan bahwa saat ini mereka tidak hanya masuk melalui pelabuhan-pelabuhan tikus, tapi juga masuk melalui pelabuhan resmi, baik yang domestik maupun mungkin internasional. Jadi saya titip, tolong diawasi betul-betul seluruh petugas yang ada, baik dari bea cukai, dari imigrasi, dari kepolisian, dan stakeholder yang ada, untuk betul-betul memantau dan mengawasi. Karena banyak sekali tenaga kerja kita dikirim dan kemudian dideportasi, dan jumlahnya sangat besar. Artinya kita harus persiapkan tenaga kerja kita dengan baik. Ada terobosan karena memang rata-rata semuanya kemudian berkumpulnya di Batam, sehingga perlu dipikirkan bagaimana mempersiapkan balai-balai pelatihan sehingga pada saat berangkat ini memang mereka kemudian memiliki keahlian dan tidak dikembalikan. Ini yang saya tentunya titipkan dari rekan-rekan khususnya pemerintah daerah di Batam untuk mengantisipasi, karena apapun ini adalah salah satu titik akhir di antara titik yang ada sebelum menyeberang, apakah ke Singapura, ke Malaysia, baru ke negara-negara lain. Jadi tolong saya titip untuk hal-hal seperti itu diantisipasi dan diperhatikan, dan solusinya seperti apa. Harapan kita pada saat tenaga kerja kita berangkat
semuanya sudah dilengkapi dengan pendidikan vokasi yang cukup sesuai dengan kebutuhannya dan tidak dikembalikan, bahkan menjadi korban karena memang berangkatnya secara ilegal. Ini tolong saya titip. Kemudian hal lain, kita juga rentan dengan kaitannya masalah penyelundupan. Antara lain yang juga menjadi catatan kita adalah masalah narkoba. Ini catatan kita juga cukup tinggi. Tolong hati-hati karena banyaknya pintu masuk yang ada, tambahan-tambahan pelabuhan yang ada ini jangan sampai kemudian dimanfaatkan sehingga kemudian hal-hal tersebut kemudian semakin masif. Jadi tolong, di satu sisi ini menjadi ruang untuk kita bisa meningkatkan investasi, meningkatkan pariwisata, namun di sisi lain jangan sampai ini disalahgunakan oleh oknum-oknum, oleh kelompok-kelompok tertentu yang kemudian bisa merugikan bangsa kita, khususnya masyarakat wilayah Batam. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi saya ucapkan selamat kepada PT Aneka Sarana Sentasa, Pak Abi. Mudah-mudahan Pak betul-betul bisa memberikan kontribusi untuk meningkatkan iklim investasi, meningkatkan iklim pariwisata, sehingga kemudian betul-betul bisa membantu mendorong pertumbuhan ekonomi. Dan kami Polri tentunya siap untuk mengawal, menjaga, mengamankan seluruh rencana-rencana dan program investasi yang dilaksanakan di wilayah Batam. Terima kasih. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk itu, mari kita dengarkan, simak dan ikuti dengan semangat sambutan Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Republik Indonesia. Kami mengundang dengan penuh rasa hormat kepada Bapak Dr. Haji Agus Harimurti Yudhoyono, MRC RPAMA. Kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kembali kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Kuasa, karena atas perkenannya kita dalam keadaan sehat walafiat dipertemukan dalam acara yang insya Allah membawa kebaikan dan keberkahan untuk kita semua. Yang sama-sama kita hormati dan banggakan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Bapak Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo. Tepuk tangan sekali lagi untuk Bapak Kapolri. Mendengarkan sambutan beliau tadi tentu menggugah kita semua untuk terus menjaga apa yang kita miliki sebagai bangsa. Bangunan tidak akan berjalan dengan baik tanpa rasa aman dan stabilitas politik yang tentunya juga akan memberikan ruang luas bagi kita untuk tumbuh dan berkembang. Saya atas nama pribadi dan saya rasa kita semua mendoakan agar Polri terus diberikan kekuatan dan Bapak Kapolri beserta seluruh jajaran pimpinan bisa diberikan kesehatan untuk terus bisa mengayomi, melindungi masyarakat, karena kita tahu tugas Polri ini begitu berat. Keamanan abad 21 ini luas sekali cakupannya. Tadi beliau sudah menyampaikan ada berbagai ragam ancaman keamanan dalam negeri, termasuk juga yang sifatnya borderless, tanpa batas, illegal
human trafficking, narco trafficking, peredaran manusia, peredaran narkoba yang seringkali menghadirkan bencana, menghadirkan tragedi dan nestapa, sekaligus juga berbagai bentuk kejahatan atau kriminal lainnya, illegal logging, illegal mining, dan semua yang merugikan Indonesia, termasuk illegal fishing. Kita tahu wilayah maritim kita yang luas seringkali sulit untuk dijaga 24 jam. Kita berharap Polri juga bisa terus menjadi jangkar keamanan dan stabilitas di negeri kita. Sekali lagi berikan aplaus untuk Pak Kapolri dan jajaran pimpinan yang hadir. Di sini ada para sahabat yang juga sering berkegiatan bersama saya. Ada Kabar Eskrim Bapak Komjen Polisi Wahyu Widada, Kabar Harkam Bapak Komjen Polisi Fadil Imran, dan yang lainnya. Mohon maaf tidak dapat saya sebutkan satu persatu. Saya juga tentu ingin menyapa Wakil Ketua KPK Republik Indonesia Bapak Johannes Tanak yang mewakili Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan, termasuk yang mewakili Menteri Perhubungan. Tadi yang pertama Bapak Safar Godam dan juga Bapak Kapten Barto Ari Raharjo. Terima kasih, dan tentunya saya secara khusus di sini juga ada anggota DPR RI Komisi 3 Bapak Rizky Faisal yang juga dapilnya Kepri, dan berikan tepuk tangan juga untuk pemimpin Provinsi Kepri. Berikan tepuk tangan kepada Bapak Gubernur Bapak Ansar Ahmad. Terima kasih tadi Pak Gubernur sudah menyampaikan sambutan sekaligus juga harapannya. Beberapa saat yang lalu saya hadir di Kepri dan di Kota Batam ini untuk menyelenggarakan sebuah rapat koordinasi membahas pengembangan pembangunan wilayah di Batam, Rempang, dan juga Galang, Barelang. Dan ketika itu tentu urusannya terkait dengan transmigrasi, dengan APR BPN karena ada urusan dengan lahan dan tata ruangnya, ada kaitan dengan pekerjaan umum karena pembangunan sarana atau infrastruktur dasar, juga ada urusan dengan perumahan dan kawasan permukiman untuk masyarakat kita. Dan kali ini saya kembali datang ke Batam, Kepri, untuk urusan perhubungan. Jadi kalau ada 5 kementerian teknis di bawah koordinasi Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, berarti 5-5-nya sudah ada kegiatan di sini. APR BPN, pekerjaan umum, perumahan dan kawasan permukiman, transmigrasi dan perhubungan hari ini. Jadi saya senang setiap kembali datang ke Kepri, dan tentunya saya juga ingin menyapa Wakil Gubernur Provinsi Kepri, Bapak Nyanyang. Tepuk tangan juga Haris Pratamura, NHP. Namanya juga sudah disingkat supaya tidak jauh dari AHY katanya, NHP. Kemudian terima kasih juga atas sambutan dan juga kerja keras dari Wali Kota Batam yang juga adalah Kepala BP Batam Bapak Amsakar Ahmad, beserta Wakil Wali Kota Batam, kebetulan satu pesawat, Wakil Kepala BP Batam Ibu Li Claudia Chandra, ada Bapak Bupati Kepulauan Anambas Bapak Aneng. Saya agak kenal dengan Pak Aneng, kebetulan satu rumah di kegiatan yang lainnya. Yang jelas Pak Aneng hampir tiap hari kirim pesan kepada saya, tolong datang tanggal 14, tanggal 14 datang. Alhamdulillah datang saya hari ini sesuai dengan yang saya janjikan. Dan saya senang tadi begitu tahu hadir pula Pak Kapolri, pimpinan KPK, artinya menambah sukacita kita hari ini
bersama dengan keluarga besar PT Aneka Sarana Sentosa. Terima kasih Pak Abi dan semua stakeholders, para investor yang telah menghadirkan sebuah infrastruktur transportasi berupa dermaga yang sangat dibutuhkan oleh Kota Batam dan juga Kepulauan Riau. Hadir pula, terima kasih, mohon maaf tidak dapat saya sebutkan satu persatu, Bapak Ibu jajaran Forkopimda, baik Provinsi Kepri maupun Kota Batam, hadir Pak Kapolda, Pak Danrem, pimpinan DPRD dan semua yang sekali lagi mohon maaf tidak dapat saya sebutkan satu persatu. Bapak Ibu sekalian, saya tentunya ingin terlebih dahulu membalas pantun, karena tadi katanya password, takutnya kalau nggak siapkan password nggak boleh pulang nanti, nggak boleh masuk lagi. Ini pantun yang disiapkan oleh staf saya. Makan sagu di tepi pantai, ikan segar jadi teman makan. Kepulauan Riau surga yang damai, tempat yang indah penuh kenangan. Walaupun saya merasa kurang belum sepenuhnya puas gitu, karena setiap ke Batam itu urusannya kerja aja. Belum pernah diajak jalan-jalan, menikmati pemandangan. Ya tadi Pak Kapolri ya, ternyata banyak kafe-kafe yang bagus, restoran, tempat nongkrong anak muda, bisa kita sambil menikmati alam. Belum sempat. Jadi selalu masih dalam kaitan tugas. Tapi tidak apa-apa, daripada tidak sama sekali, mudah-mudahan saya bisa lebih sering datang ke Kepri dan Batam dengan segala pesonanya. Mengapa Kepri perlu mendapatkan atensi dan dukungan? Karena secara geografis kita kan tidak pernah bisa memilih di mana kita dilahirkan, negara kita seperti apa. Kepri itu berada di wilayah yang sangat strategis, bukan hanya untuk Indonesia, tapi juga untuk kawasan Asia Tenggara, bahkan Asia Timur dan Asia Pasifik. Lokasinya di Selat Malaka. Kita tahu 70% perdagangan internasional melalui selat yang begitu penting ini. Melalui Laut Tiongkok Selatan di utara Kepulauan Natuna. Ini juga menjadi flashpoint, menjadi hotspot, diklaim teritorialnya oleh banyak negara. Negara ASEAN termasuk juga Tiongkok. Kita tidak punya klaim di sana, tetapi karena lokasinya di beranda terdekat kita, tentu ada dampak langsung maupun tidak langsung jika terjadi gangguan keamanan di kawasan atau teritori maritim tersebut. Sumber daya alam yang dimiliki begitu melimpah. Tadi Pak Kapolri mengingatkan itu semua. Termasuk tadi Pak Gubernur, Pak Ansar tadi menyampaikan bahwa 96% itu lautan. Jadi seringkali kita mengatakan lautan memisahkan masyarakat, lautan memisahkan pulau-pulau. Nah, dengan infrastruktur kita bisa mendekatkan dan menyatukan masyarakat kita. Jadi saya tentu berbahagia ketika dalam kapasitas sebagai Menko di bidang infrastruktur dan juga pembangunan kewilayahan, yang ini juga merupakan visi besar dari Bapak Presiden Prabowo Subianto, Astacita yang kita sudah ketahui bersama jelas sekali bahwa beliau ingin Indonesia tumbuh tinggi ekonominya. Tapi juga ada pemerataan, ada keadilan antar wilayah. Tidak boleh ada wilayah yang sangat maju, tapi wilayah lain sangat tertinggal. Ada 2 kota, 5 kabupaten. Kota Batam, Kota Tanjung Pinang, kemudian Kabupaten Bintan, Anambas, Natuna, Karimun, dan Lingga. Betul ya? Itu semua punya potensi, tapi juga punya tantangan masing-masing. Setiap pemimpin tentu ingin berbuat yang terbaik. Pak Gubernur, Pak Wali Kota, beserta wakilnya belum lama dilantik oleh Bapak Presiden. Belum lama kita mendapatkan arahan
pada retreat di Magelang masih menjadi semangat yang membara. Saya rasa ini adalah momentum yang baik untuk kita bisa melanjutkan pembangunan sekaligus mengevaluasi jika ada yang terdahulu yang bisa kita perbaiki bersama. Inilah semangat keberlanjutan tapi juga perbaikan, penyempurnaan. Itulah mengapa pembangunan tidak boleh berhenti, kendati politik akan selalu datang dan pergi. Bapak Ibu sekalian, kalau kita melihat potensi yang ada di Indonesia ini, maka salah satu kunci transformasi ekonomi adalah konektivitas. Konektivitas ini mudah diucapkan tetapi betapa kompleks dan mahal. Bisa bicara konektivitas di daratan, di udara, tapi juga di laut. Bayangkan kalau tidak diperbaiki konektivitas kita, biaya transportasi, biaya logistik, biaya pariwisata akan tinggi. Dan kalau tinggi biayanya, tidak kompetitif, tidak begitu menarik bagi wisatawan, bagi investasi. Batam secara khusus, saya rasa Bapak Ibu jauh lebih memahami daripada saya, didesain sebagai etalase ekonomi Indonesia, berhadapan-hadapan langsung dengan Singapura. Singapura adalah sebuah negara yang kini kesejahteraannya, income per kapitanya tertinggi di dunia. Kita tidak perlu silap atau kecil hati, tapi kita bertekad bagaimana agar Batam juga bisa terus tumbuh. Kepri juga begitu. Disinilah butuh sentuhan infrastruktur. Pemerintah sendiri tidak mungkin bisa menghadirkan semua solusi. Tadi saya berbincang-bincang dengan Pak Kapolri di bandara maupun di kendaraan tadi, tentu berbicara tentang situasi dunia yang kaitannya dengan Indonesia dan kawasan kita, khususnya tentang ekonomi. Pemerintah punya keterbatasan. APBN kita juga ruangnya terbatas. Fiskal kita harus dikelola dengan sangat baik. Prioritas ditentukan, efisiensi harus tetap dikelola dengan tepat sasaran. Kita tahu itu semuanya. Oleh karenanya, negara harus memberikan ruang yang luas, sekaligus juga menghadirkan kepastian ekosistem bagi para pelaku dunia usaha, swasta, private sectors. Dalam maupun luar negeri kita berharap bisa turut membangun. Oleh karena itu, tadi kita menyusuri jalan sampai dengan ke tempat ini, ada pembangunan di kiri kanan, apakah itu properti, pusat komersial, pusat bisnis, termasuk juga UMKM. Saya senang dan tentunya berharap jika ini bisa terus dijaga. Karena di tengah-tengah situasi global yang penuh dengan ketidakpastian dan kejutan, tadi kita cukup lama diskusi tentang itu, Pak Kapolri tadi, Pak Gubernur, Pak Wali Kota juga sudah mengingatkan kebijakan unilateral Presiden Amerika Serikat Donald Trump terkait dengan tarif, reciprocal tarif, yang kemudian memicu perang tarif antara dua kekuatan besar, Amerika dan Tiongkok. Ini bisa berdampak negatif terhadap banyak negara. Indonesia harus bersiap diri, Indonesia harus merespon, dan kita sangat mengapresiasi langkah-langkah Presiden kita Bapak Prabowo Subianto yang dengan cepat, strategis, taktis dan juga responsif dengan mengirim tim negosiasi, dengan berkomunikasi dengan para pemimpin dunia melalui diplomasi yang elegan tapi juga punya prinsip dan karakter tersendiri. Nah, kita juga harus memiliki respon yang tepat. Bagaimana dampak ini terhadap pertumbuhan ekonomi di Kepri maupun di Batam? Oleh karena itu tentu semangat kita adalah tidak boleh larut, kita harus cari alternatif lain. Pasar dunia tetap luas, Indonesia sendiri memiliki pasar yang luas, 280 juta penduduknya. Dan sekali lagi infrastruktur termasuk transportasi laut ini juga sangat penting. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, untuk menjaga pertumbuhan ekonomi, menjaga daya beli masyarakat, dan tetap menggerakkan investasi untuk membuka lapangan pekerjaan, saya sekali lagi mengapresiasi apa yang dilakukan oleh Pak Abi dan teman-teman di PT Aneka
Sentosa, sarana sentosa, aneka sarana sentosa ini yang telah menghadirkan sebuah dermaga Gold Coast International Ferry Terminal di Bengkong. Sekali lagi tepuk tangan kepada beliau dan semua yang telah bekerja keras. Semoga sesuai dengan harapannya, dermaga berkelas internasional ini bisa menghadirkan lebih banyak pariwisata, mendatangkan lebih banyak investor, menggerakkan ekonomi di sekitar Bengkong ini yang tumbuh, termasuk pelaku UMKM, restoran, kafe-kafe, ruko-ruko, perumahan, real estate dan lain sebagainya. Ini juga akan membuka lapangan pekerjaan sehingga pada akhirnya Batam sebagai kota industri manufaktur, sebagai kota perdagangan, sebagai kota etalase ekonomi bisa semakin maju dan berkembang. Sekali lagi selamat atas ini semuanya. Saya doakan semoga semakin sukses Batam dan Kepri ke depan. Dan tentunya saya juga ingin mengakhiri dengan pantun. Kalau tadi yang buat staf saya, sekarang yang terakhir ini yang buat saya sendiri. Jadi mohon maaf kalau ada kurang baik. Tadi saya catat-catat di meja tadi itu, di kursi. Dari Jakarta terbang ke Hong Kong. Jangan lupa membawa kamera. Selamat atas peresmian Terminal Bengkong. Semoga Batam semakin maju dan sejahtera. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Multi Yudhoyono MSc MPAMA. Boleh kita berikan tepuk tangan Bapak Ibu? Yang kedua akan diserahkan kepada Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Bapak Jenderal Polisi Dr. Andes Listio Sigit Prabowo, MSI. Kembali kita berikan tepuk tangan Bapak dan Ibu. Kepada pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia, Bapak Dr. Johannes Tanak SHMH. Selanjutnya, para juga menyerahkan kepada Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Republik Indonesia yang diwakili oleh PLT Direktur Jenderal Imigrasi, Bapak Safa Muhammad Godam SHMH. 1, 2, 3. Sekali lagi. 1, 2, 3. Boleh tepuk tangan kembali Bapak dan Ibu. Dan mohon berkenan tetap berada di atas panggung bahwa naungan dan juga pengawasan dan pengelolaan bersama-sama dengan Badan Pengusahaan Batam. Benar sekali ya. Silakan. Tentunya beliau sebagai pimpinan di wilayah Kota Batam yang menjadi bagian penting dari Provinsi Kepulauan Riau yang siap berkontribusi untuk ekonomi nasional tentunya. Benar sekali ya. Tentunya. Selanjutnya izin kami juga mengundang Bapak Haji Ansar Ahmad SEMM juga berkenan membubuhkan tanda tangan pada prasasti. Selanjutnya kami Bapak Dr. Johannes Tanak SHMH juga menjadi sejarah dan penghormatan bagi kita semua masyarakat Kepri. Beliau berkenan hadir sekaligus mengundang Bapak Kapolri hari ini. Benar sekali. Kepada Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Bapak Jenderal Polisi Dr. Andes Listio Sigit Prabowo, MSI. Terima kasih. Last but not least, kami juga mengundang Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Republik Indonesia, salah satu putra terbaik bangsa, Bapak Dr. Haji Agus Harimurti Yudhoyono, MSc MPAMA. Boleh kita tepuk tangan lagi Bapak Ibu, kita banyak bertepuk tangan biar sehat dan tetap semangat tentunya. Dan tentunya setelah ini kami dengan hormat mengundang perkenaan Bapak Menko, Bapak Kapolri dan juga para tamu kehormatan untuk berkenan melakukan kunjungan ke lokasi pelabuhan beberapa saat lagi dan juga tentunya akan diikuti oleh para tamu VVIP lainnya.
Bapak Wali Kota dan semua yang menjadi stakeholders, terutama tadi keluarga besar dari PT ATK, Sarana, Sentosa yang membangun dermaga ini, dermaga yang berkelas internasional untuk bisa meningkatkan konektivitas di Kepulauan Riau, khususnya di Kota Batam, termasuk menarik pariwisata dari negara-negara tetangga kita, utamanya Malaysia dan Singapura. Dan tentunya kita berharap dermaga ini bisa benar-benar optimal untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi sekaligus membuka lapangan pekerjaan. Dan jika banyak wisatawan masuk ke Kota Batam ini, maka akan menggerakkan ekonomi termasuk para pelaku UMKM. Sehingga Kota Batam bukan hanya menjadi kota industri, manufaktur, tapi juga semakin meningkat pariwisata dan industri kreatifnya, termasuk UMKM. Dengan demikian, di tengah-tengah situasi global, situasi ekonomi yang penuh dengan ketidakpastian ini akibat perang tarif, kita bisa terus bertahan dan bahkan mendapatkan peluang-peluang ekonomi yang baru. Sekali lagi selamat atas peresmian Gold Coast International Ferry Terminal hari ini. Terima kasih. Bapak Menko Infrastruktur, tentunya hari ini kita sangat senang mendengarkan beberapa informasi dan laporan yang tadi kita dengar dan kemudian kita laksanakan pendidikan langsung bahwa Kota Batam ini memiliki optimisme di tengah situasi global yang dinamikanya tentu rekan-rekan semuanya tahu bahwa kita menghadapi kondisi di mana Trump mengeluarkan kebijakan terkait dengan residual yang berdampak pada impor Indonesia dikenai tarif 32%. Dan tentunya ini menjadi tantangan kita bersama untuk kemudian bisa menghadapi dinamika global tersebut. Tentunya perlu adanya kerjasama baik daerah dan pusat, dan kita lihat juga Bapak Presiden saat ini terus melaksanakan kunjungan ke luar negeri untuk kemudian juga perlu dipersiapkan berbagai macam alternatif dan juga re-evaluasi dan juga mempersiapkan titik-titik ekspor baru untuk menghadapi dampak dari kebijakan tersebut. Kemudian kita juga tadi senang bahwa wisata yang ada di sini terus bertumbuh. Jadi disampaikan bahwa dari target 11%, pertumbuhan 11% di tahun 2024, di 2025 akan ditingkatkan 20%. Jadi ini tentunya kabar yang menggembirakan, karena di tempat-tempat lain mengalami situasi yang ada penurunan, namun di sini justru targetnya meningkat. Kemudian yang tentunya kami pesankan, karena di sini menjadi titik terakhir yang dekat dengan negara tetangga kita, Malaysia dan Singapura, yang tentunya kita tahu bersama bahwa saat ini juga kita harus terus mengawasi potensi penyelundupan manusia, atau kalau di kepolisian biasa dikenal dengan TPPO, karena kita ingin bahwa tenaga kerja yang berangkat ini betul-betul dibekali dengan administrasi yang cukup, kemampuan yang cukup, sehingga kemudian pada saat berangkat juga ini bisa mendapatkan ruang kerja dan kemudian gaji yang sesuai dan tidak menjadi korban oknum-oknum mafia. Oleh karena itu tadi kita pesankan kepada seluruh petugas untuk betul-betul mengawasi, untuk menjaga masyarakat kita jangan menjadi korban mafia yang kemudian nanti tentunya ini akan merugikan warga negara kita yang tentunya harus selalu kita lindungi.
Oleh karena itu juga potensi penyelundupan narkoba dan juga hal-hal lain karena wilayah di sini cukup luas, pantainya, lautnya 96% tersampaikan, sehingga tentunya seluruh personel dan stakeholder terkait awasi yang sampai ada potensi-potensi pidana, potensi-potensi pelanggaran yang akan merugikan masyarakat, merugikan bangsa Indonesia. Dan tentunya kita terus dukung investasi yang ada dan Polri siap mengamankan dan mengawal program-program investasi yang dilaksanakan di Batam dan Kepri pada umumnya. Mungkin itu, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya baik pemirsa, acara peresmian hari ini tidak hanya menandai beroperasinya fasilitas transportasi laut internasional yang megah ini, tetapi juga membuka peluang besar bagi Batam untuk semakin terhubung dengan dunia, meningkatkan pariwisata dan mempercepat pertumbuhan ekonomi di kawasan ini. Saya Tara Gustina dan tim melaporkan dari Bengkong, Kota Batam. Batam TV, inspirasi Kepri.